pertama yaitu A. Konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu terhadap setiap warganya, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki kemampuan difabel seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki karakteristik yang khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosional, ataupun fisik. Yang termaksud dalam anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrita, tunadaksa, tunalaras, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus yaitu anak luar biasa dan anak cacat. Anak luar biasa dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang berbeda dengan anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, komunikasi, laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Perbedaan ini telah mencapai di mana anak-anak memerlukan modifikasi dalam aktivitas-aktivitas di sekolah ataupun pelayanan pendidikan khusus agar mereka mampu berkembang dengan kapasitas maksimal. B. Faktor-faktor penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Tidak ada faktor penyebab tunggal yang mengakibatkan anak berkebutuhan khusus. Berbagai macam penyebab kelainan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau kelainan sehingga mereka dikelompokkan menjadi anak luar biasa atau ALB. 1. Faktor penyebab internal. Penyebab faktor internal adalah berbagai penyebab yang terjadi berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Misalnya, anak dilahirkan dengan membawa kecacatan, kelainan, atau menyimpang. 2. Faktor penyebab eksternal. Penyebab faktor eksternal adalah berbagai penyebab yang terjadi di luar dari anak itu sendiri. Misalnya, terjatuh atau pengaruh lingkungan yang kurang menunjang. 3. Penyebab ditinjau dari waktu terjadinya gangguan. A. Faktor penyebab yang terjadi saat prenatal atau dalam kandungan, meliputi segala penyebab yang terjadi pada saat sebelum dilahirkan atau dalam kandungan ibu. B. Faktor penyebab yang terjadi saat natal, meliputi segala penyebab yang terjadi pada saat lahir atau partus seperti anoksia atau aspiksia, yaitu kekurangan oksigen pada saat lahir. C. Faktor penyebab yang terjadi saat postnatal atau setelah lahir, meliputi segala penyebab yang terjadi setelah lahir sampai dengan usia 3 tahun. Sebab terjadinya kelainan pada saat postnatal meliputi 1. Trauma atau terjadinya kecelakaan, 2. Infeksi pada otak misalnya meningitis atau selaput otak, 3. Neoplasma misalnya tumor dan kanker otak. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari C, yaitu dampak terjadinya kelainan anak berkebutuhan khusus. Yaitu dampak terjadinya anak berkebutuhan khusus yaitu sebagai sesuatu keadaan pada individu dengan kondisi mental yang lemah termanifestasikan pada bentuk keterlambatan dan ketidakseimbangan di dalam aspek. Hambatan tersebut adalah internalisasi rangsangan lingkungan berakibatkan anak berkebutuhan khusus tidak mampu memenuhi tuntutan lingkungan secara fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Selanjutnya, yaitu dampak terjadinya kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, dampak fisiologis. Dampak fisiologis berkaitan pada fisik seorang anak yang menyangkut fisik, sensorik, dan motorik. Yang kedua, dampak psikologis. Dampak psikologis timbul berkaitan dengan kemampuan jiwa lainnya. Keadaan mental yang labil akan menghambat proses kejiwaan dalam tanggapannya terhadap tuntutan lingkungan. Dan yang ketiga, dampak sosiologis. Dampak sosiologis timbul karena hubungannya dengan kelompok atau individu di sekitarnya, seperti keluarga dan saudara-saudaranya. Dampak kebutuhan khusus dari 3 dimensi tersebut yang ada kesamaan mereka meliputi A. Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. B. Masalah penyesuaian diri. C. Masalah penyaluran ke tempat kerja. D. Masalah kesulitan belajar.
E. Masalah gangguan